Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di JC Ministry. Dan hari ini saya akan share firman Tuhan di dalam berkat pagi. Mohon maaf karena saya sedang ada di luar, jadi saya share firman Tuhan singkat buat kita semua. Boleh sama-sama mari kita menjadi kuat. Dan beberapa waktu ini kita ada di momen di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, Yesus mati buat setiap kita. Dia menawarkan kehidupan yang luar biasa untuk menggantikan kutuk dosa, maut, dan kehidupan yang lama. Dia memberi hidupnya supaya setiap kita beroleh keselamatan. Setuju, boleh katakan amin. Jadi kematian Yesus merupakan tindakan yang mengerikan kelihatannya, tetapi membawa keselamatan, membawa anugerah yang tidak terbilang menjadi bagian setiap kehidupan kita. Dia membayar mahal dengan membayar hukuman atas segala dosa kita di atas kayu salib, supaya dia boleh menggantikan setiap kutuk, setiap hukuman yang harusnya kita tanggung. Tapi kemudian Yesus mengambil, ada pertukaran di atas kayu salib, di mana dia mati buat setiap kita, dan kita beroleh keselamatan, kita beroleh anugerah yang tidak terbilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika dia mati, dia sedang berbicara kepada kita bahwa cintanya, anugerahnya itu sangat luar biasa buat setiap orang. Tidak hanya untuk satu orang, tidak hanya untuk orang-orang yang baik, tapi justru kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang merasa jauh, kepada orang-orang yang merasa kita ini tidak pantas untuk diselamatkan. Justru Yesus hadir dan mati buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu sikap apa yang kita ambil dalam ketika kita mengetahui bahwa ada satu pribadi yang luar biasa yang mau mati buat kita. Yaitu kita perlu menghargainya. Saudara, kita perlu menghargai suatu pemberian yang terbesar. Jika ada orang memberikan saudara hal yang berharga, saya percaya kita akan berterima kasih, kita menjaganya, kita menghargainya, kita memberikan apresiasi. Sebab itu sama seperti ketika Yesus mati, dia sudah memberikan nyawanya, dia memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu kita perlu menghargainya dan meresponi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyadari kalau bukan Tuhan, aku tidak akan selamat. Kalau Yesus tidak mati, bagaimana hidupku? Sebab itu saudara, izinkan Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya yang dia sudah berikan kepada kita pada saat dia disalibkan. Izinkan dia melanjutkan kasih setianya, menyatakan semua rancangannya yang terbaik dalam hidup kita, dalam karya keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kali mungkin kita Kristen, tapi kita tidak menghargai pengorbanan Kristus. Mungkin kita Kristen, tapi kita tidak pernah merasa ada rasa hutang budi, artinya merasa bahwa dosaku sudah terbayar lunas. Aku berhutang kepada Yesus. Ada banyak orang Kristen tapi tidak merasa juga bahwa yang Tuhan sudah buat itu sudah luar biasa. Karena sebagian kita berpikir bahwa harus Tuhan memberkati saya, harus Tuhan menjawab doa saya, baru saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu mulia, Tuhan itu begitu luar biasa. Padahal dia belum membuat mujizat pun. Dengan dia mati buat setiap kita, itu salah satu bukti yang terbesar tentang cinta yang tidak ada batasnya. Setuju, boleh katakan amin. Dengan kata lain, anaknya saja dikatakan, for God so loved the world that he gave his only and beloved son, whoever believes in him shall not be perished but have eternal life. Anaknya saja dia berikan supaya setiap umat manusia diselamatkan. Apalagi segala pergumulan kita, apalagi segala tantangan yang kita hadapi, apalagi segala kebutuhan kita, dan semua hal-hal yang kalau dihitung itu tidak ada apa-apanya. Saudara, dia pasti tetap sanggup menolong setiap kita. Boleh tulis di live chat, Yesus sanggup menolong. Jadi jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan, pengorbanan Kristus ketika saudara mungkin tidak ditolong dan berpikir bahwa Tuhan udah selesai, Tuhan tidak sanggup. Padahal dengan dia mati di atas kayu salib itu lebih dari cukup. Sebab itu ada kata-kata tetelestai, artinya it is finished. Artinya sudah selesai, dan efek daripada karya keselamatannya itu akan terus terasa sampai selama-lamanya.
Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari hargai keselamatan, hargai pengorbanan Kristus. Dan biarlah kita di momen kita merayakan, memperingati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, kita boleh kembali lebih menghargai, lebih memberikan apresiasi, dan lebih memberikan hidup kita dengan satu pengabdian bahwa Tuhan, aku berhutang kepadamu. Anda boleh tulis di live chat, aku berhutang pada Yesus, karena kita tidak bisa balas. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikannya? Dengan hidup menurut apa yang Tuhan mau, dan kemudian melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan bersama pada tanggal 15 di Jumat Agung, dan juga pada tanggal 17 merayakan Paskah di YouTube channel Reward Church Official, dan juga YouTube channel Jacqueline Selose Official. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada di antara kita yang mengalami ketekanan, mengalami badai, ingat, Yesus sudah membayar lunas, Yesus sudah memberi yang terbaik. Dia pasti menolong setiap kita. Mari taruh tangan kita di dada. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Ampuni aku, kadang aku tidak menghargai, tidak merasakan itu hal yang besar. Ampuni aku. Hari ini aku tahu bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik. Aku berterima kasih. Mendapatkan Yesus, aku mendapatkan segala-galanya. Biar kekuatan, anugerah, rahmat, semangat yang baru terus diberikan buat setiap kami. Demi nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf karena saya ada di luar, lagi ada di Manado. Dan bagi Bapak Ibu yang mengirimkan beban doa, kami selalu berdoa dan kita selalu mendengar banyak sekali mujizat, pertolongan bahwa Tuhan itu kuasanya tidak pernah berubah. Jangan lupa untuk membantu, membagikan link ini kepada Bapak Ibu, teman-teman saudara yang lain, supaya banyak orang lagi yang boleh bersama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Selamat mengalami kasih Tuhan dan maju terus, jangan pernah menyerah. Saya Jacqueline Selose, God bless you.